Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini, insyaallah malam terakhir kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan dari pandemi COVID-19. Semoga kita terhindar dan COVID-19 segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam atas salam tak henti-hentinya kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau hingga yaumil qiyamah. Yang saya hormati, saya banggakan Dr. Nur Salam, Yai Salam. Yang saya hormati Profesor Dr. Nizarul Alim, MSc Akuntansi yang baru saja memberikan materi. Beliau adalah guru besar akuntansi syariah dari Universitas Trunojoyo ya. Kemudian yang saya hormati juga Kiai Haji Dr. Anwar Sa'dullah, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Kemudian saya hormati Bapak Suhirdi, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di sini. Saya juga mau menyapa teman-teman saudara saya, Yanti, sehatnya, Mas Gali, Kiti, semoga selalu sehat. Alhamdulillah, kita sejak dilahirkan sudah dikumandangkan azan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lahir dalam keadaan iman dan Islam. Kita ketahui, mungkin saya berbicara teori dulu. Rukun Islam yang pertama syahadat. Kita bersyukur kita dilahirkan dalam Islam, sehingga kekuatan kita untuk menggali ilmu agama lebih, insya Allah lebih diberikan kekuatan yang dalam. Syahadat berarti adalah pengakuan bahwa tidak Tuhan selain Allah. Dan pengakuan yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Kemudian bahasan yang berikutnya adalah aqimis shalah, dirikan salat. Kemudian melaksanakan zakat. Sebelum kita melaksanakan salat, tentu ada tuntunan yang harus kita sampaikan ke anak-anak kita, ke remaja-remaja kita, terutama kita dari pendidik. Tentu adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Setelah suci badan, pakaian, dan tempat, kemudian ya, kadang-kadang anak-anak milenial tanpa mengetahui bagaimana sebelum kita melaksanakan kewajiban itu adalah bersih. Kadang-kadang guru-guru malu menyampaikan bahwa ini niat mandi hadas besar. Nah, ini tentu sudah kita ajarkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berikutnya. Setelah mengetahui bagaimana salat, dirikan salat, tentu kita ingin kesempurnaan. Setelah itu, sekarang kita melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kita bertakwa.
Nah, untuk menuju takwa, kesempurnaan dalam melaksanakan puasa, tentu kita punya kewajiban berikutnya adalah mengeluarkan zakat. Zakat ada dua macam, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal terbagi kepada 5 macam. Yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana cara zakat fitrah. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sadaqati lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil fardatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Orang yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, adalah orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, kemudian hamba sahaya, orang yang diam di sabilillah. Anak-anak harus mengetahui, kadang-kadang ada salah persepsi. Di kampung saya sering terjadi pembayaran zakat fitrah. Dulu kita dididik untuk mengantar zakat fitrah langsung ke siapa yang kita diberitakan atau ditujukan misalnya ke pesantren, ke masjid. Ada pertanyaan, bolehkah zakat fitrah itu dijual oleh amil? Mungkin ini perlu perdebatkan. Amil adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada perbedaan pendapat bahwa zakat fitrah itu tidak boleh dijual oleh amil. Padahal amil adalah yang berhak menerima zakat. Kemudian ada tata cara yang perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. Yang pertama, tata cara mengeluarkan zakat itu sendiri. Yang pertama adalah, sini kebetulan mahasiswa kita juga ada yang hadir. Pertama adalah wudhu, bersih. Kemudian kita istighfar 3 kali, membaca takbir, kemudian membaca niat. Dulu saya ingat betul, saya meniatkan zakat fitrah, kemudian disentuh, kemudian ditiup salawat agar fitrah kita berkah. Nawaitu an akhraja zakat al-fitrah an nafsi, untuk diri kita sendiri. Kemudian untuk anak kita, jika perempuan, jika laki-laki, itu berbeda-beda. Mungkin ini saya lebih khusus ke bagian mahasiswa. Kemudian untuk orang-orang yang jadi jaminan kita boleh meniatkan. Kemudian zakat mal. Zakat mal yang pertama adalah zakat harta. Harta itu yang pertama adalah zakat emas. Kemudian zakat peternakan, zakat pertanian, zakat harta perniagaan. Mungkin secara teori saya tidak menjelaskan itu, tapi tadi disampaikan oleh Nizarul, dalam kondisi COVID-19 ini, kami di Politeknik bersama teman-teman dosen mengumpulkan donasi-donasi untuk melaksanakan buka puasa bersama. Walaupun buka puasa bersama itu tidak kami laksanakan di kampus, tapi di tempat di rumah masing-masing. Kami mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan sedekah untuk berbagi kepada seluruh masyarakat atau mungkin mahasiswa yang ada di kampus.
Mulanya hanya 1-2 orang saja yang berminat untuk ikut berkontribusi dengan kegiatan pelaksanaan sedekah di kampus tadi. Berhari-hari berikutnya, hari pertama alhamdulillah kami bisa melaksanakan buka puasa bersama itu sebanyak sampai 21 hari. Ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mengajak anak-anak kita betapa pentingnya dalam kondisi musibah COVID-19 ini kita ikut menanggulangi atau mengurangi beban mahasiswa yang kebetulan kami adanya di kabupaten. Di kabupaten banyak mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di kos-kos, sehingga mereka untuk melaksanakan kegiatan kampus yang masih ada kegiatan TA, mereka bisa tanpa disibukkan oleh persiapan makan, tapi sudah kita siapkan. Dan ini berlangsung sampai hari ini. Hari ini pun masih ada dosen kami yang datang membagikan nasi, istilahnya nasi bungkus. Hari ini sampai hari terakhir masih ada. Ini kami bersyukur dan masih dilibatkan mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan positif, walaupun ini musibah, tetapi di balik musibah ini ada kegiatan positif, yaitu bersedekah. Dan kami merasakan betul kebahagiaan secara hakiki ya, untuk mengajak anak-anak kita, anak-anak milenial yang tadi dikatakan kaleng-kaleng kosong, menurun ya. Tapi alhamdulillah di tempat kita, walaupun di kampung, walaupun mungkin penghasilan tidak seberapa, tapi bisa berbagi bersama. Kemudian yang terakhir, jadi kita membahasnya, mungkin sedikit membahasnya. Yang terakhir adalah haji. Saya kenapa membahas ini? Karena kita dalam Islam yang pertama adalah syahadat, salat, puasa, kemudian yang terakhir zakat, dan terakhir yang kelima adalah haji. Haji mungkin akan ada pembahasan, saya berharap ada pembahasan berikutnya, tidak hanya hari ini saja, atau kedepannya kita akan ada lagi pertemuan-pertemuan seperti ini, silaturahmi seperti ini, sehingga kita bisa berdiskusi apa yang harus kita lakukan untuk membangun generasi muda Islam Nahdien yang melaksanakan, tidak hanya melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini, walaupun kita tidak bisa melaksanakan tarawih di masjid, musala, tapi kita bisa melaksanakan di rumah masing-masing dan lebih khusyuk, sehingga kita bisa menambah kesempurnaan dengan salat malam, salat witir, salat tahajud. Ini kita ajak mahasiswa, mungkin saya punya grup sendiri dengan mahasiswa, sehingga malam kita bangunkan mereka untuk melaksanakan salat. Dan itu respon. Dan kami juga di grup-grup dosen dan tendik, kami bikin grup untuk lebih religi lagi, lebih meningkat lagi dalam khatamul Al-Quran. Jadi kita bikin grup-grup sendiri, mengajak mereka, dosen, tendik, bahkan penerima beasiswa bidik misi pun saya ajak. Sehingga di bidik misi sekian khatam menyelesaikan baca Al-Quran. Mungkin kalau berbagi, ya tadi mahasiswa kami di UKM Mapala, mereka juga mengumpulkan sama yang dilakukan dengan Ustadz tadi, bahwa mereka mengumpulkan dari donasi teman-teman mahasiswa, kemudian dibagikan ke masyarakat sekitar kampus. Mereka berbagi sembako, berbagi masker, dan yang lainnya dikumpulkan oleh mahasiswa, dilaksanakan oleh mahasiswa, dan dibagikan oleh mereka. Jadi kami bersyukur ternyata mereka juga menyadari betul betapa pentingnya membahagiakan orang lain, dan membahagiakan diri sendiri dengan membersihkan harta kita dengan berbagi. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.